Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadanti dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai laporan hasil baca buku dalam kegiatan literasi SMA Negeri 9 Depok. Pertama-tama, saya akan bacakan identitas buku yang saya baca. Buku yang saya baca adalah buku Ki Hajar Dewantara yang berjudul Pemikiran dan Perjuangannya. Untuk penulisnya yaitu Suhartono Wiryo Pranoto, Profesor Dr. Dina Herlina MS, Profesor Dr. Joko Marihandono, Dr. Yuda B. Tangkilisan, Tim Museum Kebangkitan Nasional. Penyunting Profesor Dr. Joko Marihandono dan diterbitkan oleh Museum Kebangkitan Nasional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta. Dengan tebal buku 210 halaman. Harga kurang lebih 40.000. Dalam buku ini, saya dapat meringkas bahwa dalam rangka memperingati 109 tahun Kebangkitan Nasional, Museum Kebangkitan Nasional menerbitkan buku Ki Hajar Dewantara yang berjudul Pemikiran dan Perjuangannya. Sesuai dengan judulnya, buku ini memuat pemikiran dan perjuangan Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tidak hanya di bidang pendidikan, tetapi juga di bidang kebangkitan nasional. Buku ini menyuguhkan dengan sangat baik perkembangan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam politik kebangkitan nasional dan tentang pendidikan yang Indonesia. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta dengan nama Suwardi Suryaningrat. Namun, Ki Hajar Dewantara tidak menamatkan pendidikannya tersebut. Ki Hajar Dewantara berkarir di dunia jurnalisme. Ki Hajar Dewantara mengupayakan bagaimana caranya orang-orang Bumiputra yang terpinggirkan ini mendapat kesempatan untuk mendapat kesetaraan secara sosial politik dalam masyarakat kolonial. Ki Hajar Dewantara tidak hanya berjuang melalui politik, tetapi juga melalui pendekatan kultural. Ki Hajar Dewantara menjadi perhatian pemerintah kolonial secara mendalam saat beliau menerbitkan artikel berjudul Seandainya Aku Seorang Belanda. Artikel ini secara keras mengkritik pemerintah kolonial yang akan memperingati kemerdekaan Belanda dari Perancis, di mana biayanya dibebankan kepada rakyat. Dalam pembuangan itulah, Ki Hajar Dewantara mengalami pematangan perjuangan politik. Suasana politik di era Ki Hajar Dewantara adalah suasana partisipasi politik orang Bumiputra dibatasi. Kiprah Ki Hajar Dewantara di bidang perjuangan nasional bermula dari organisasi Budi Utomo. Namun, saat kesempatan berpolitik secara aktif terbuka, Ki Hajar Dewantara segera memanfaatkannya. Saat dibuang ke Belanda, gagasan perjuangan politik dan pendidikan Ki Hajar Dewantara matang. Saat pembuangan di Belanda juga dimanfaatkan oleh Ki Hajar Dewantara untuk mempelajari sistem pendidikan yang baik. Keluarga Ki Hajar Dewantara tidak mendapatkan dukungan keuangan yang cukup saat berada di Belanda. Untuk menambah penghasilan Sutarnina, istri Ki Hajar Dewantara mengajar di sebuah taman kanak-kanak. Diilhami oleh profesi istrinya sebagai guru, Ki Hajar Dewantara mengambil kuliah singkat tentang pendidikan. Bekal ilmu dari kuliah inilah yang kemudian membawa Ki Hajar Dewantara bisa mendirikan taman siswa yang sangat bagus. Sementara gerakan nasionalisme terus bertumbuh, Ki Hajar Dewantara membangun gerakan kultural dengan mendirikan taman siswa. Meski sudah membangun gerakan kultural melalui taman siswa, kiprah Ki Hajar Dewantara di dunia gerakan tidak berhenti. Bisa disimpulkan bahwa perjuangan nasionalisme Ki Hajar Dewantara adalah melalui gerakan kultural dan gerakan politik secara bersamaan. Ki Hajar Dewantara mendirikan taman siswa adalah sebagai alat mobilisasi politik dan sekaligus sebagai penyejahtera umat. Ki Hajar Dewantara tidak tinggal diam. Kiprahnya dalam perjuangan nasional dan pendidikan membuat Ki Hajar Dewantara diberikan jabatan Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan pada Kabinet
pertama Republik Indonesia yang disusun oleh Soekarno dan Hatta. Sudah terbukti bahwa Ki Hajar Dewantara adalah pejuang nasionalisme Indonesia sekaligus pelopor pendidikan nasional Indonesia. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.